Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah, siapa nih yang belum berolahraga minggu ini? Kalau Kak Hugo sih sudah adik-adik. Kita terus berolahraga ya adik-adik supaya badan kita tetap sehat. Yuk, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, Kak Hugo ngajak adik-adik semua untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, lagi kami akan beribadah, kiranya Kau berkati ibadah kami, Kau sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Ya adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, siapa di sini laskar Kristus? Yuk siap-siap laskar Kristus, kita mau memuji Tuhan Yesus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Wah, mantap adik-adik. Adik-adik tetap berdiri ya, kita mau yel dulu nih biar lebih semangat. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi adik-adik, NDC Kids, praise the Lord. Wah, keren banget adik-adik. Sebelum kita menyembah Tuhan lebih lanjut lagi, siapkan hati adik-adik ya untuk menyanyikan pujian berikut. Mari adik-adik kita mau menyembah Tuhan.
pujian ini bersama-sama dengan sepenuh hati. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your name. Shalom adik-adik. Wah, udah pada siap nih mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, bersama dengan Kak Hani kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berikan kami pengertian dan juga mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik lihat deh Kak Hani pakai apa. Wah, bagus loh helmnya. Kuat dan aman nih. Kira-kira Kak Hani mau ngapain ya? Kak Hani sih hari ini mau olahraga. Tapi adik-adik tahu nggak Kak Hani mau olahraga apa? Coba tebak. Apa? Lari? Bukan. Coba tebak lagi. Apa? Kak Hani mau bersepeda. Betul sekali. Wah, karena Kak Hani mau bersepeda, Kak Hani pakai pakaian yang lengkap nih.
baju yang nyaman, helm yang juga bagus nih, kuat nih. Adik-adik juga suka bersepeda di rumah? Suka ya? Yuk kita lihat teman-teman kita yang juga suka bersepeda. Wah, ternyata banyak ya adik-adik yang juga suka bersepeda. Tapi tahu nggak adik-adik? Ternyata bersepeda itu nggak boleh dengan sembarangan loh. Ada aturan-aturan bersepeda yang harus kita patuhi. Apa aja ya? Yuk kita lihat. Beberapa aturan yang harus kita patuhi bila kita ingin mengendarai sepeda. Misalnya, bermain sepeda boleh dilakukan apabila kita sudah menyelesaikan tugas dan PR kita di sekolah. Lalu, kita harus mencari area bermain sepeda yang jauh dari keramaian, seperti mobil atau motor. Selanjutnya, kenakanlah pakaian yang nyaman. Apabila mengenakan sepatu, ikat tali sepatu dengan benar ya. Dan kalau bisa akan sangat baik bila kita bisa mengenakan helm dan juga pelindung siku atau lutut. Hal ini dilakukan agar kepala dan lutut atau siku kita dapat terlindungi kalau kita terjatuh. Itu adalah beberapa peraturan bersepeda yang aman dan nyaman. Kenapa peraturan itu ada adik-adik? Itu supaya saat kita bermain sepeda, kita bisa tetap dengan aman dan nyaman mengendarai sepeda. Nah, coba adik-adik bayangin deh. Misalnya nih, papa dan mama bilang, adik-adik, kalau kamu mau main sepeda, pilihlah bermain sepeda di jalan yang sepi dan juga aman. Tidak banyak motor dan juga tidak banyak mobil. Misalnya nih, bermain sepedanya di depan rumah aja ya, atau di taman. Kenapa ya papa dan mama bikin peraturan itu? Oh, ternyata adik-adik kalau kita bermain di jalan raya yang banyak mobil dan motor, pasti itu akan sangat berbahaya. Kita tahu sekarang ya, ternyata peraturan itu dibuat bertujuan baik untuk kita. Mendatangkan kebaikan untuk kita adik-adik. Jadi kita harus patuhi ya. Kani jadi inget deh, Tuhan juga membuat peraturan-peraturan untuk dipatuhi oleh bangsa Israel. Dan juga dipatuhi oleh kita loh adik-adik. Mau tahu kisahnya? Yuk kita dengerin. Peraturan-peraturan itu kita kenal juga dengan sebutan 10 perintah Allah atau hukum Taurat. Wah, banyak ya, ada 10 ya. Tenang adik-adik, hari ini kita akan belajar 4 dulu kok. Nanti Kak Tina akan menjelaskan dengan detail, dengan jelas apa sih 4 hukum Taurat itu. Yang Kak Tata percaya adik-adik semua bisa juga melakukannya. Nah adik-adik, jadi waktu itu sekitar kurang lebih 3 bulan setelah bangsa Israel berkemah di kaki Gunung Sinai, Tuhan memanggil Musa. Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai. Tuhan mengingatkan kembali kepada Musa bagaimana karena kuasa dan kehebatan Tuhan, bangsa Israel bisa bebas dari Firaun, bangsa Israel bebas dari Mesir. Nah, Tuhan bilang, aku mau menjadikan bangsa Israel umat kesayanganku. Oleh karena itu, bangsa Israel harus bersiap-siap, harus menyucikan dirinya dan mengikuti semua perintahku. Oleh karena itu, Tuhan bilang kepada Musa bahwa di hari yang ketiga nanti aku mau datang loh. Jadi siap-siap ya. Musa pun berkata kepada seluruh bangsa Israel untuk menyiapkan diri mereka. Bahkan Musa pun bilang, dari bangsa Israel itu gak boleh ada yang mendekati kaki Gunung Sinai ya, karena Tuhan mau turun dengan kehebatan kuasanya yang luar biasa. Dan benar adik-adik, di hari yang ketiga Tuhan turun dalam bentuk api, dalam selimut asap yang begitu tebal mengelilingi seluruh gunung. Bahkan ada suara gemuruh, kilat, guntur, bahkan suara trompet yang sangat keras menandakan Tuhan sedang hadir di dekat Gunung Sinai itu adik-adik. Tuhan sedang turun dari Gunung Sinai. Wah, luar biasa banget ya adik-adik. Dan semua orang pun gemetar, semua bangsa Israel itu gemetar mendengar suara itu adik-adik. Mereka sungguh takut kepada Tuhan. Dan juga akhirnya hanya Musa lah yang dipilih Tuhan untuk kembali naik ke atas Gunung Sinai.
dan berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan menyampaikan perintah-perintah Allah itu, yaitu hukum Taurat tadi adik-adik. Nah, kenapa perintah-perintah itu ada berarti adik-adik? Jadi perintah-perintah itu disiapkan oleh Allah agar menjadi dasar bagi kehidupan bangsa Israel untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Nah, benar banget tuh adik-adik. Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel di dalam 2 loh batu. Nah, di dalam 2 loh batu ini terdapat 10 perintah Allah. Perintah yang pertama sampai dengan perintah yang keempat mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Sedangkan perintah yang kelima sampai dengan perintah yang ke-10 itu mengatur hubungan antara sesama manusia. Hari ini Kak Tina mau ngajak adik-adik semua untuk membahas perintah yang pertama sampai dengan perintah yang keempat. Perintah yang pertama berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Adik-adik pasti bingung ya maksudnya gimana? Maksudnya Tuhan Allah gak mau kita menyembah patung atau benda-benda mati atau dewa-dewa lain. Tuhan Allah maunya kita hanya menyembah dan memuliakan namanya saja adik-adik. Nah, kalau perintah yang kedua bunyinya, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi maupun di air, dan jangan menyembah atau beribadah kepadanya. Ini tuh jelas banget adik-adik. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel dan kepada kita semua kalau Tuhan itu nggak mau bangsa Israel membuat patung yang menyerupai apapun, apalagi menyembahnya. Ingat adik-adik, hanya Tuhan Allah saja yang patut dipuji, disembah, dan dimuliakan. Jadi kalau kayak aksesori salib, misalnya kayak kalung salib, itu hanya benda mati adik-adik. Tuhan gak mau kita menyembah benda-benda itu. Tuhan maunya kita hanya menyembah Dia. Tuhan maunya kita hanya menyembah Tuhan Allah saja. Ingat ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke perintah yang ketiga. Perintah yang ketiga berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel dan kita semua, kalau nama Tuhan itu kudus adik-adik. Dan kita biasanya menyebut nama Tuhan di dalam setiap doa kita. Makanya, dalam setiap doa kita harus selalu bersikap serius. Sikap hati kita ini harus baik adik-adik. Kita nggak boleh main-main, nggak boleh bercanda adik-adik pas lagi berdoa. Ingat ya adik-adik ya, kita nggak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Nah, ini perintah yang terakhir yang mau Kak Tina bahas hari ini, yaitu perintah yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, bangsa Israel dan kita semua sudah melakukan banyak sekali kegiatan. Nah, kita memang diingatkan sama Tuhan ya adik-adik, kalau kita ini bisa memuji, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berdoa setiap waktu. Tapi Tuhan mau di hari yang ke-7 atau di hari Sabat kita ini beribadah kepada Dia. Nah adik-adik, kita tadi sudah belajar ya 4 peraturan dari 10 hukum Taurat Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Dengan kita mengetahui 4 peraturan tersebut tadi, kita jadi tahu ya, ternyata Tuhan memandang hubungan kita dengan Dia begitu berharga. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati adik-adik. Nah, karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita mau nih hormat, menghargai, dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang kita sembah. Adik-adik, seperti peraturan sepeda tadi ya, dibuat agar mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya kita aman, supaya kita tidak celaka. Demikian juga peraturan yang Tuhan buat untuk kita patuhi, itu mendatangkan kebaikan loh untuk hidup kita. Adik-adik, Tuhan mau loh kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu kayak gimana ya? Kayak gini nih. Nah, ini hati kita. Sepenuh hati itu kayak gimana sih? Segini. Hah? Lebih ya? Lebih lagi. Segini. Hah? Masih ada tuh sisa kosongnya. Lagi ya? Nah, full kayak gini adik-adik. Tuhan tuh mau kita mengasihi Dia dengan hati yang penuh. Dengan sepenuh hati kita. Dengan sungguh-sungguh dan tulus. Contohnya kayak gimana adik-adik? Misalnya nih saat kita berdoa, walaupun ngantuk ya udah malam, tapi kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan baik, kita mengucap syukur sama Tuhan. Atau hari Minggu nih,
ada teman kita yang ngajak kita pergi keluar. Karena aku mengasihi Tuhan, aku lebih memilih untuk beribadah dulu, baru pergi setelahnya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Adik-adik, kita belajar yuk untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Wah, adik-adik pasti mengasihi Tuhan ya. Buktinya aja adik-adik masih terus setia beribadah kepada Tuhan. Yuk, sekarang Kak Hugo mau ajak adik-adik untuk mengikuti gerak ayat hafalan minggu ini yang akan diperagakan oleh teman kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Matius 22 ayat 37-38. Sekali lagi ya teman-teman, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Matius 22 ayat 37-38. Nah adik-adik, sekarang kita udah selesai ibadah, waktunya kita masuk ke dalam small group. Wah, tapi Kak Hugo dengar-dengar nih ada adik-adik atau papa mama yang nggak tahu small group itu apa. Small group itu adalah kelas pemuritan untuk anak-anak berusia baby sampai dengan kelas 6 SD, yang dimana nanti anak-anak dapat belajar firman Tuhan, dapat sharing firman Tuhan, kesaksian, dan juga dapat bermain dengan kakak-kakak NDC dan juga anak-anak yang seusia mereka. Nah, bagi adik-adik yang belum join di small group, adik-adik dapat mendaftar melalui link atau nomor WA berikut ya. Terus nih, kakak mau ingetin untuk papa mama yang anaknya berusia baby sampai TKB dapat mendownload aktivitas di NDC App. Dan bagi papa mama yang anaknya duduk di kelas 1 sampai dengan 6 SD dapat mendownload bahan diskusi di NDC App. Semua materi terdapat dalam fitur Parenting 101 ya. Yuk kita akhiri ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Kau tetap sertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.